Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat OTSKK, kali ini kita bergabung pada acara podcast oksidasi, obrolan terkini seputar standar dan regulasi bersama saya Rosa. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber kita yaitu Ibu Teti Herawati SP. Selamat datang Ibu Teti, bagaimana kabarnya Bu hari ini? Iya, alhamdulillah dalam kondisi yang baik. Alhamdulillah. Semoga Mbak Oce juga baik ya. Iya, Semoga Bu. teman-teman OTSKK juga kondisinya baik, sehat Ya, amin. walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini kita akan membahas tentang jamu rumah tangga Bu, topiknya. Iya. Terutama karena setelah kemarin kita melewati masa pandemi COVID-19 ya, sahabat OTSKK, tentunya pembuatan jamu rumah tangga itu mulai berjamur seperti itu ya Bu, mulai Ya. ngetren lagi, terutama karena setelah COVID-19 kemarin banyak sahabat OTSKK di rumah mencari alternatif terapi untuk memelihara daya tahan tubuh seperti itu ya. Nah, selanjutnya nih Bu, yang pengen saya tanya, sebetulnya daya tahan tubuh sendiri itu apa ya Bu, dan bagaimana prosesnya dalam tubuh kita? Oh, seperti itu ya. Jadi sebenarnya itu daya tahan tubuh itu ya suatu sistem ya, sistem daya tahan tubuh atau biasa disebut kita itu sistem imun. Sistem imun. Ya, nah sistem imun itu tuh suatu sistem yang kompleks gitu ya, yang adanya integrasi antara sel, jaringan, organ dan mediator terlarut lainnya gitu lah, yang untuk mempertahankan tubuh dari serangan luar. Nah, daya tahan tubuh itu, suatu sistem daya tahan tubuh itu tuh ada kekebalan alami, ada kekebalan adaptif. Nah, untuk kekebalan alami itu melibatkan makrofag, sedangkan kekebalan adaptif itu melibatkan limfosit T dan B yang menghasilkan antibodi. Nah, ketika kondisi tubuh kita baik, gitu kan, kedua sistem itu bersinergis, gitu ya, untuk mempertahankan tubuh dari serangan luar. Seperti itu. Jadi seperti itu ya Bu, daya tahan tubuh. Ya. Nah, yang saya mau tanya nih Bu, sebetulnya penggunaan jamu rumah tangga itu benar tidak sih bisa memelihara daya tahan tubuh? Oh, pastinya ada gitu ya, karena memang ramuan tradisional itu untuk daya tahan tubuh sudah banyak dibuat oleh masyarakat di masyarakat kita ya gitu kan, dan terutama dari bahan-bahan herbal gitu ya. Ya. Jadi seperti gitu ya, herbal dari sambiloto, meniran gitu kan, atau dari rimpang, jahe, kunyit, temulawak, itu sebenarnya itu memiliki khasiat untuk daya tahan tubuh gitu kan. Karena dari hasil penelitian itu, bahan-bahan tersebut itu memiliki aktivitas sebagai imunomodulator, imunostimulan, antivirus gitu, antioksidan. Jadi sudah biasa sebenarnya ramuan untuk memelihara daya tahan tubuh itu udah banyak gitu di masyarakat kita yang menggunakan. Oh gitu Bu, jadi sebetulnya tanaman-tanaman tersebut yang Ibu sebutkan tadi, Iya. itu benar berkhasiat gitu ya Bu untuk memelihara daya tubuh? Iya gitu, karena memang dari hasil penelitian seperti itu. Oh, begitu sahabat OTSKK. Jadi memang beberapa tanaman tersebut dapat memelihara daya tahan tubuh dan sudah ada penelitiannya sebelumnya. Seperti itu ya Bu. Nah, untuk sahabat OTSKK di rumah yang ingin membuat jamu rumah tangga sendiri, kira-kira bagaimana sih Bu cara membuat jamu rumah tangga yang aman dan yang harus diperhatikan itu apa saja? Oke. Nah, mudah ya membuat suatu ramuan obat tradisional atau ramuan untuk jamu untuk memelihara daya tahan tubuh. Nah, pastikan dulu pertama itu pastikan semua alat, bahan, tempat, dan diri kita sebagai pembuat itu harus dalam kondisi yang bersih, gitu loh. Karena itu akan berpengaruh terhadap apa yang kita buat kalau memang dalam kondisi kotor. Terutama bahan-bahan ya, apalagi rimpang-rimpang yang notabene berasal dari tanah ya, banyak
mikroba mungkin ya yang masih menempel dalam rimpang. Itu harus benar-benar dibersihkan, dicuci di air mengalir dengan air bersih gitu ya. Untuk herba juga seperti itu, cuci air mengalir dengan air bersih. Nah, setelah itu pasti bersih, baru bahan-bahan itu tuh dipotong-potong atau dirajang, gitu kan, untuk memudahkan dalam pemasakan ya atau perebusan. Nah, kita rebus dengan air sejumlah air gitu kan, misalnya 1 liter gitu kan, dengan bahan itu misalnya 1 liter air dan bahan-bahan itu dimasukkan, direbus. Nah, direbus itu kurang lebih ya 10-15 menit atau ketika bisa melihat sudah surut airnya itu setengah dari awal gitu kan. Nah, itu udah cukup ya. Tapi mohon dipastikan juga airnya apinya jangan terlalu besar. Jadi api sedang sampai kecil gitu ya. Karena memang perebusan itu juga membutuhkan tidak membutuhkan api yang besar gitu ya. Nah, setelah itu selesai direbus, kemudian kita saring ya, masukkan ke dalam wadah yang bersih. Nah, dianjurkan sih diminum dalam kondisi yang hangat ya, supaya enak gitu kan ininya mengkonsumsinya. Namun diperbolehkan untuk disimpan, tapi tidak boleh terlalu lama. Dan itu disimpannya dianjurkan di lemari pendingin supaya lebih awet gitu ya. Tapi nggak boleh terlalu lama gitu. Jadi karena ini kan bahan-bahan segar ya gitu, dan tidak ada pengawet. Iya, kan seperti itu. Jadi tetap harus diperhatikan juga selain kebersihan diri kita, kebersihan alat-alat yang dipakai, wadahnya seperti itu mungkin Ibu. Betul. Kemudian cara penyimpanannya, gimana penyimpanannya, seperti itu. Jadi walaupun kita bisa membuat jamu rumah tangga sendiri, jangan ngasal juga buatnya, gitu ya Bu. Betul, nggak boleh ngasal. Nanti malah bukannya berkhasiat, malah memberikan merugikan ya. Tambah penyakit ya Bu ya. Betul. Nah, kira-kira ada nggak sih Bu hal lain yang mesti diperhatikan dari jamu rumah tangga ini selain cara pembuatannya gitu? Ada ya. Jadi selain cara pembuatan, kita juga harus tahu siapa sih yang mau minum obat ini, gitu kan? Karena setiap pribadi beda-beda ya, apalagi kepada individu atau orang-orang yang memiliki resiko, misalnya ibu hamil, lansia, anak-anak atau bayi gitu kan. Nah, itu tuh tidak bisa sembarang ya memberikan ramuan obat tradisional itu, karena bisa jadi akan memberikan efek yang merugikan. Nah, selain itu juga dosis, ya kan, dosis setiap orang juga beda, gitu. Terus lama penggunaan, gitu ya. Kemudian bisa jadi orang atau individu yang punya kondisi penyakit tertentu, gitu kan. Jangan sampai nanti karena beliau itu mengkonsumsi obat untuk penyakit beliau, terus minum ramuan tradisional, jangan sampai nanti ada interaksi yang memberikan efek samping yang tidak diinginkan gitu. Nah, itu hal-hal itu yang harus diperhatikan. Jadi jangan disamaratakan gitu ya. Ramuan ini buat semua. Atau ramuan itu buat semua, nggak boleh gitu. Jadi harus diperhatikan hal-hal seperti itu. Mungkin terutama untuk yang tadi Ibu sebutkan yang sudah mempunyai riwayat penyakit yang harus minum obat konvensional seperti itu ya Bu ya. Jadi mungkin sebelum minum jamu rumah tangga harus berkonsultasi dulu seperti itu ya Bu, ke dokternya yang menangani seperti biasa.
Gitu. Oke nih Bu, banyak banget nih ya poin-poin yang bisa kita dapatkan dari acara oksidasi podcast kali ini. Nah, terima kasih nih Bu Teti sudah memberikan informasi yang sangat bermanfaat buat saya, buat sahabat oksidasi yang ada di rumah. Dengan harapan nanti ketika sahabat oksidasi yang di rumah ingin membuat jamu sendiri, sudah tahu apa-apa saja yang harus diperhatikan gitu ya Bu ya mungkin. Betul. Dan apa-apa saja yang harus diingat gitu ya, mungkin untuk seperti tadi kelompok yang beresiko. Betul. Itu ya harus hati-hati. Jadi banyak banget yang bisa kita dapatkan manfaatnya dari acara oksidasi kali ini. Nah, mungkin sekian acara oksidasi kita kali ini ya Bu. Saya Rosa sebagai MC di acara oksidasi podcast kali ini pamit dulu, undur diri. Terima kasih kepada sahabat OTSKK yang sudah memperhatikan. Terima kasih juga kepada Bu Teti. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.